Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini masih Allah berikan umur kepada kita sehingga masih menjalankan aktivitas kita di bulan suci Ramadan. Doa yang selalu kita panjatkan dalam setiap Ramadan ini, semoga Allah mengabulkan doa kita, Allah menerima amaliyah kita. Rabbana taqabbal minna a'malana. Allah mengabulkan amaliyah ibadah kita, perbuatan kita, aktivitas perbuatan ibadah kita. A'malana, salatana. Allah juga mengabulkan salatnya kita, menerima salatnya kita, baik salat wajibnya kita dan juga salat sunnahnya kita, qiyamul lailnya kita, dan tentunya ibadah puasa kita. Semoga Allah menerima amaliyah ibadah puasa kita, rukuknya kita, ya, tadzaru'nya kita, taqarrubnya kita, semua yang kita panjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah ibadah kita. Kesempatan ini insya Allah merupakan cabang iman yang ke-23 dari kitab Qawmi'atut Tughyan. Artinya bahasa Sundanya memengkak atau menghindari, mengeliminasi kefuturan, kelacutan, kemaksiatan. Penting bagi kita dalam Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan terbaiknya kita, Ramadan terbaik yang spesialnya kita, yang kita bisa berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita Ramadan tahun ini menjaga betul-betul Ramadan yang kita laksanakan. Maka kesempatan ini yang ingin saya sampaikan dalam kitab Qawmi'atut Tughyan, yaitu kitab di mana merupakan cabang-cabangnya iman ketika berusaha kita menghindari, membentengi dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ramadan ini bagian dari cabang iman yang ke-23. Ramadan ini bagian dari usaha-usaha kita untuk membendung kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ketika di bulan Ramadan, rasa-rasanya ketika kita melakukan maksiat, selalu ada yang mengingatkan. Coba ketika kita 11 bulan yang telah kita lalui ketika kita maksiat, terkadang kita santai-santai saja ketika kita melaksanakan kemaksiatan. Tetapi ketika kita Ramadan, ketika kita akan mengucapkan ghibah, kita sedang puasa. Ketika kita melaksanakan amaliyah ataupun perbuatan, mohon maaf, perbuatan yang buruk, maka ada yang mengingatkan kita sedang puasa. Kita sedang puasa. Bahkan tempat-tempat prostitusi dan yang lainnya itu pun menghargai ketika kita sedang berpuasa. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting di bulan suci Ramadan ini kita membentengi diri kita, menguatkan diri kita supaya tidak terjebak kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang dengan kemaksiatan itulah akan menggugurkan pahala Ramadannya kita, puasanya kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita membentengi diri kita dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita ketika kita sedang futur, sedang lemah, ketika kita sedang tidak ingat atau bahkan lupa. Maka penting orang-orang di sekitar kita yang selalu memberikan motivasi agar kita kembali menguatkan Ramadan ini, dan jangan sampai Ramadan ini kita terjebak kemaksiatan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua, setelah kita mencari teman yang selalu mengingatkan kita, selalu memberikan motivasi kepada kita, yang kedua adalah tentu kita mencari tempat-tempat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tempat pengajian ataupun tentunya masjid sebagai baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika masjid yang hari ini, ketika kita di bulan suci Ramadan dan juga tentunya di bulan-bulan yang lain, sebagai tempat baitullah, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat terbaik kita. Maka ketika kita duduk di masjid, ada pahala iktikafnya kita. Ketika kita bisa memenuhi rukun daripada iktikaf. Ketika di masjid, pasang niat kita untuk iktikaf. Ketika kita di masjid, pasang niat kita untuk menjalankan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf ini tentu ada syaratnya, ada rukunnya. Tidak hanya seseorang masuk ke dalam masjid kemudian tidak menjalankan rukun daripada iktikaf. Ada seseorang yang ke masjid boleh jadi hanya sekedar main-main saja. Ada seseorang yang ke masjid boleh jadi hanya melintas saja, atau hanya mungkin kalau dalam perjalanan hanya numpang pipis saja, masya Allah. Ya, nah maka di kesempatan lain insya Allah mudah-mudahan kita akan jelaskan semangat dalam menjalankan aktivitas Ramadan dan semangat juga menjaga amalia-amalia di bulan suci Ramadan supaya tidak ternodai dengan kemaksiatan, kemungkaran yang kita laksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.